Selamat pagi semuanya. Untuk kelas 11 TKJ, jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal komunikasi data dan suara. Kemarin di pertemuan 1 kita sudah mengenal ragam aplikasi komunikasi data. Bab 2 kita sudah mengenal standar komunikasi data. Yang kemarin bab 3 kita sudah mengenal proses komunikasi data dalam jaringan. Prosesnya sudah, standarnya sudah, ragamnya sudah. Hari ini kita akan mengenal dengan teknologinya. Apa sih teknologi dengan komunikasi data dan suara? Jadi kompetensinya 3.4 dan 4.4 ya, memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. 4.4-nya menalar dari aspek-aspek tersebut. Indikatornya Anda bisa menjelaskan teknologi komunikasi data, menentukan teknologi komunikasi data, menganalisis teknologi komunikasi data dan suara, kemudian mempresentasikan teknologi komunikasi data dan suara. Jadi materinya sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang teknologi komunikasi data dan suara. Kita sudah mengenal yaitu komunikasi, jenis-jenis komunikasi, apa itu komunikasi dan seterusnya ya, pada pertemuan bab 1, 2, 3. Tapi kita akan kita akan ulang lagi bahwa komunikasi itu suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Intinya bahwa kita bisa menyampaikan pesan ya dari satu orang ke orang lainnya. Pada umumnya komunikasi ini dilakukan secara lisan atau verbal. Lisan itu berarti langsung ya, lisan ya. Kalau verbal berarti bisa menggunakan data berupa buku, gambar dan seterusnya ya, atau tulisan ya. Dan itu dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apa sih data sebenarnya? Sebenarnya data itu masih sifatnya masih mentah. Artinya si penerima dan pengirim itu harus bisa mengolah dari sifat data tersebut. Kemudian informasi itu hasil dari pengolahan data. Ya. Data artinya data itu hal-hal yang masih berupa mentah yang perlu diolah, dan ketika sudah diolah dia akan menjadi sebuah informasi. Dalam ilmu komunikasi data, informasi itu dapat disajikan dalam bentuk isyarat digital biner ya. Kemudian komunikasi data itu prosesnya yaitu dia akan mengirimkan dari satu titik ke titik yang lain melewati saluran namanya transmisi atau bisa peralatan switching ya, yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Kemudian bisa antara komputer dengan komputer, komputer dengan terminal itu kayak hub, switch dan seterusnya ya. Komputer dengan peralatan lain, misalkan komputer dengan handphone ya, komputer dengan printer ya. Peralatan dengan peralatan, misalkan itu PTP, point to point, misalkan LHG 5 dengan LHG 5, kemudian PCE 10 dengan PCE 10 atau lain-lain ya. Itu peralatan dengan peralatan. Jadi komunikasi data ini intinya dia dari satu titik ke titik yang lain ya, dan dia bisa saling berhubungan menggunakan bertukar data, berhubungan data atau pertukaran data. Bentuk ragam komunikasi datanya, yang pertama itu ada komunikasi data suara ya. Suara tentunya ya sudah kita gunakan sehari-hari tentunya ya. Komunikasi gambar bisa video, audio atau video, audio video ya, ada dua ya. Kemudian bisa juga komunikasi data. Yang kita bahas hari ini komunikasi data suara ya, data dan suara. Jadi komunikasi data itu bisa dia masuk ke jaringan publik dan jaringan pribadi. Kalau jaringan publik itu artinya
yang bisa diakses oleh luar dan juga kita bisa mengakses keluar gitu ya. Jaringan publik itu untuk semua orang ya, umum, artinya bisa diakses oleh orang lain dan juga kita bisa mengakses keluar. Dan juga ada namanya jaringan pribadi. Jaringan pribadi itu jaringan yang hanya ada di komplek atau hanya ada di punya milik sendiri, satu perusahaan atau milik pribadi ya, atau satu rumah, artinya jaringan pribadi ya. Dia hanya bisa pertukaran komunikasi data itu ada hanya lingkup pribadi, artinya hanya orang-orang yang ada di situ yang bisa mengaksesnya. Contohnya kalau jaringan publik ini tentunya ya ISP internet ya, kita bisa kirim email, kita bisa kirim video, kita bisa kirim teks dan seterusnya keluar, dan juga kita bisa menerima dari luar ke dalam perusahaan kita, sekolah kita, tempat kita ya, HP kita, itu namanya jaringan publik ya. Kemudian ada jaringan pribadi, itu misalkan hanya dalam komplek sekolah, misalkan telepon berbasis VoIP nanti yang akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian telepon lokal yang hanya bisa telepon dari satu ruang ke ruang lain dalam suatu gedung atau dalam suatu sekolah, dalam suatu instansi, itu namanya jaringan pribadi. Atau pengiriman data secara lokal juga ya, PC ini dengan PC ini, lab 1 dengan lab 2, lab 3 dengan lab 4 misalkan, seperti itu. Jadi itu jaringan publik, bedanya dengan pribadi ya, bedanya dengan jaringan publik yang bisa diakses dari luar dan juga kita juga bisa mengakses informasi dari luar. Contoh teknologi komunikasi data ya. Teknologi komunikasi yang pertama jelas ada Telegram. Telegram ini saat ini bukan Telegram yang di HP kita ya, kan kita bisa install aplikasi Telegram ya. Telegram bukan seperti itu maksudnya. Telegram itu zaman dulu itu ada mesin telegramnya ya, dan sekarang kayaknya sudah jarang. Komunikasi ini biasanya dia mengirimkan kode Morse ya, kode Morse yang kita kayak pelajari di pramuka itu ya. Jadi kayak kodenya berupa titik pendek atau titik panjang ya. Kalau di pramuka itu kan fluid ya, fluid pendek atau fluid panjang gitu kan ya, seperti itu. Kemudian faksimiles itu peralatan yang bisa mengirim data dari satu tempat ke tempat lain berupa data verbal atau data teks atau data berbentuk data kertas ya, yang dengan yang dikirim dan dikirim itu sama ya. Jadi kalau kita dari ngefax dari sini, misalkan kita mau ngefax ke Papua ya, jadi kita misalkan ngefax apa namanya ijazah, misalkan ijazah kita ketinggalan, misalkan kita mau digunakan di sana ya, ngefax ya. Jadi ijazah kita di print di sini, dimasukkan di mesin fax, itu kayak printer itu ya, mesin fax ya. Printer keluar kemudian dikirim ke sana, dan otomatis di sana juga disiapkan kertas di mesinnya, kemudian dia akan mengeprint sesuai dengan yang kita kirim dari sini. Faksimiles itu zaman dulu ya, tapi kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada, sudah menggunakan namanya scanner ya, sudah maju ya scanner, baik scanner yang manual maupun scanner HP ya, yang dari aplikasi scanner ya, langsung dikirim lewat WA, lewat email ya, sudah maju ya. Tidak seperti dulu. Faksimiles mungkin sudah ada yang masih menggunakan tapi sudah jarang. Bluetooth juga sama ya. Bluetooth itu berupa sinyal ya. Bluetooth itu teknologi komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi satu dengan yang lainnya. Biasanya digunakan itu di handphone, tablet, komputer ya, ataupun mic ya. Sekarang ini Bluetooth ini banyak digunakan di video audio ya, di audio dan video ya. Biasanya kalau kita ngirim data kayak
Ngirim data yang ukurannya besar kayaknya susah untuk Bluetooth ya. Biasanya dia hanya mentransfer video. Sekarang kan banyak Bluetooth itu menggunakan speaker Bluetooth itu ya. Jadi kita bisa setel di sini, speakernya di mana tanpa kabel lagi ya, lebih fleksibel. Di mobil ya, sekarang banyak yang menggunakan Bluetooth untuk teknologi suara ya. Jadi kita setel dari HP, kemudian dikonekkan di Bluetooth, menggunakan video Bluetooth, kemudian speaker Bluetoothnya dikonekkan di sana dan suara akan tampil ya. Kemudian yang ketiga itu ADSL. ADSL itu biasa sering itu disebut ISP ya, Internet Protokol ya. Banyak sekarang ya perkembangannya. Ini sudah menjamur sekali untuk ADSL ya. Banyak sekali provider yang menggunakan atau menyediakan layanan ISP ini. Ada IndiHome, MyRepublic ya, ada Binet, ada Bisnet ya. Banyak yang memfasilitasi adanya ISP yang bisa kita berkomunikasi data dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia. Kita bisa mengakses ke sana dan juga kita bisa diakses dari sana. Yang tentunya kita harus mempunyai namanya IP public ya. IP public itu IP yang bisa diakses di manapun. Kemudian tentang komunikasi suara. Komunikasi suara tentunya ini sudah kalian gunakan sehari-hari ya. Komunikasi suara itu 1-2 arah ya. Jadi kalau komunikasi data juga 2 arah, ini komunikasi suara juga 2 arah. Ada yang 2 arah, ada yang 1 arah kalau komunikasi suara ya. Contohnya komunikasi radio ya. Komunikasi radio itu hanya 1 arah. Jadi dari pemancar, dari tempatnya radio itu di mana, kemudian dia mempunyai sebuah pemancar dan di situ dia akan mengeluarkan gelombang suara yang akan diterima oleh mesin radio. Dan itu yang hanya bisa memberi informasi adalah dari radionya itu sendiri, dari pemancarnya itu ya, dari pusat stasiun radionya ya. Di sana dia memberikan siaran dan kita diterima di radio kita, dan kita yang sebagai penerima itu tidak bisa komunikasi langsung lewat radio. Itu namanya komunikasi 1 arah ya, dan dia menyebarkan ke segala arah ya, bersifatnya umum. Jadi kalau pemancar tuh ya omni istilahnya, menyebarkan ke semua area. Contohnya radio ya, itu yang searah. Kemudian radio amatir itu sama aja dengan HT ya, handy talk ya. Jadi ada dua arah ya, mereka bisa saling berkomunikasi lewat seperti ngobrol biasa seperti HP ya. Dan juga dia nyebarnya umum ya, artinya pemancarnya itu umum seperti itu ya, luas. Jadi bisa siapa yang mengakses di frekuensi yang sama, dia bisa saling berkomunikasi dan berteman. HT juga sama, kalau HT dia 1 arah ya. HT itu 2 arah tetapi dia frekuensinya 1 arah, artinya dia hanya satu dengan satu seperti handphone seperti itu ya. Jadi dia bisa berkomunikasi, kita bisa mengirim dan juga bisa menerima dari alat itu. Kemudian komunikasi telepon itu juga sama ya. Telepon itu juga 2 arah, jadi si pengirim bisa berkomunikasi dan si penerima juga bisa langsung berkomunikasi, bisa baik telepon rumah maupun handphone yang kita sudah gunakan, tidak asing lagi. Itu teknologi komunikasi suara. Kemudian ada juga yang komunikasi dia berupa suara dan juga gambar. Itu misalkan kalau kita lihat televisi ya, itu dia harus menggunakan satelit ya, karena kalau gambar itu kan besar. Kalau YouTube itu bukan live ya, artinya dia komunikasi juga tapi dia hanya 1 arah ya. Artinya kita hanya bisa melihat, sebagai penerima hanya melihat
isi dari video dan bisa mendengar juga, tapi kita tidak bisa langsung membalasnya. Membalasnya itu pun hanya menggunakan data teks ya, berupa chat dan seterusnya. Berita juga sama, dia di TV itu juga satu arah, karena si penerima hanya bisa menerima hasil dari tayangan mereka. Nah, itu komunikasi data, video dan suara ya. Nah, aspek komunikasi data dan suara, ini aspeknya sekarang ya. Kemudian aspeknya itu ada 3 macam. Di situ ada communication channel. Communication channel itu jalur lalu lintas yang akan dilewati oleh paket atau data. Kalau dia berupa telepon, misalkan telepon kantor ya, telepon rumah, itu harus melewati transmisinya kabel ya, kabel ISP dan seterusnya. Nah, tapi kalau handphone berarti sinyal, communication channelnya ya. Di situ ada 3 macam. Yang pertama ada simplex. Simplex yaitu komunikasi yang dilakukan secara satu arah. Sama ya, kita nonton TV, kita nonton radio, kita dengarkan radio, itu satu arah. Penerima tidak bisa berkomunikasi dengan pengirim secara langsung. Kemudian yang kedua ada half duplex, yaitu komunikasi 2 arah yang dilakukan secara bergantian. Komunikasi ini dapat dilakukan sebagai pengirim dan penerima. Contohnya HT tadi ya, HT yang kalian lihat biasanya di bawah Sapam atau petugas-petugas keamanan lainnya biasanya pakai HT ya, untuk komunikasi 2 arah tanpa pulsa ya, tanpa pulsa. Berbeda dengan telepon, HT itu dia hanya menggunakan frekuensi yang sama. Oke. Kemudian ada full duplex, yaitu komunikasi 2 arah, dapat menjadi pengirim dan penerima yang dapat dilakukan secara bersamaan ya. Jadi dapat dilakukan secara bersamaan. Contohnya handphone ya, handphone itu full duplex. Kemudian yang kedua ada namanya serial communication. Serial communication itu memiliki arti bahwa komunikasi harus dilakukan secara urut, harus melewati blok-blok komunikasi ya. Dan juga komunikasi ini terdiri dari 3 bentuk ya, seperti ragam komunikasi kemarin, yaitu ada sender, ada transmisi, ada receiver. Ada pengirim, ada alat yang digunakan untuk mengirim jalurnya, kemudian ada penerima ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teknik transmisi ya. Teknik transmisi itu ada 2, yaitu ada yang pertama asinkronus, yaitu teknik transmisi yang tidak menggunakan kanal timing yang terpisah. Pada teknik ini komunikasi data tidak tergantung dengan waktu yang tetap. Teknik ini sering digunakan untuk mengirim dan menerima data antar 2 perangkat ya. Yang pertama asinkronus, yang kedua ada sinkronus, yaitu teknik transmisi yang menggunakan kanal terpisah untuk transmisi data dan informasi waktu. Contohnya misalkan bisa waktu yang bersamaan, berkelanjutan, atau yang dapat diprediksi. Jadi kalau asinkronus itu tidak bisa diatur waktunya, tidak tetap ya teknik transmisinya. Kemudian kalau yang sinkronus itu tetap bisa diatur waktunya, biar dia bisa bersamaan untuk menerima dan juga mengirim data. Nah, tugas Anda, silakan Anda lihat permasalahan yang 42 tentang komunikasi data dan juga 44 tentang komunikasi suara ya. 42 itu halaman 79, 44 halaman 87. Silakan dikerjakan menurut Anda, kemudian dalam bentuk file Word, kemudian nanti diupload di Classroom paling lambat tanggal 9 September ya, minggu depan. Dan yang belum tugasnya, tugas 1, 2, 3, 31, 32 dan 33, nanti saya buka Classroomnya sampai besok ya. Silahkan diupload yang belum ya.
kalau sampai besok tidak ada yang upload untuk yang KD 31 sampai 33 ya saya kasih 0 saja nilainya untuk tugasnya. Oke, itu saja. Selamat belajar, silahkan dicoba di rumah, dipelajari, dibaca-baca dan kerjakan ini ya sampai minggu depan. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.